Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriansa dengan NIM 240411000134. Di sini saya akan membuat tugas remedial ilmu pengetahuan Islam. 1. Sebutkan dan jelaskan pandangan Islam terhadap manusia dan manusia sebagai makhluk pedagogik. Pandangan Islam terhadap manusia ialah manusia yang memiliki kemuliaan terhadap agama dan diharapkan dapat menjadi manusia yang memiliki akhlak dan moral yang baik. Manusia sebagai makhluk pedagogik ialah manusia yang ketika lahir diharapkan dapat membawa potensi untuk dapat dididik dan mendidik. 2. Sebutkan dan jelaskan secara rinci landasan pendidikan Islam terhadap Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, dan berikan contoh dalil pendidikan kasus ulama di Indonesia. Landasan pendidikan Islam. 1. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur untuk menjadi pedoman hidup umat manusia. 2. As-Sunnah merupakan perbuatan, perkataan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. 3. Ijtihad merupakan kesepakatan para ulama dalam menentukan sebuah hukum syariat di mana hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Contoh dalil dalam Al-Quran tentang pendidikan Islam yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah. Contoh kasus ijtihad ulama di Indonesia yaitu penetapan 1 Syawal dan 1 Ramadan. 3. Sebutkan dan jelaskan pengertian pendidikan Islam dan sebutkan mengenai kepintaran dan keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Pengertian pendidikan Islam itu sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu tarbiyah dengan kata kerja robba, kata pengajaran, dalam bahasa Arabnya taklim, dan kata kerja alama. Kepintaran Nabi Muhammad SAW yaitu kecerdasan dalam berdakwah. Beliau menyesuaikan cara berdakwah dengan keadaan masyarakat, seperti secara diam-diam pada saat masa awal Islam dan secara terang-terangan ketika sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebutkan dan jelaskan tujuan pendidikan Islam dan jelaskan kisah ulama. Tujuan pendidikan Islam ialah menjadikan seorang muslim menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan yang luas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau insan kamil, manusia yang memiliki kesempurnaan baik dalam hal duniawi atau ukhrawi. Contoh kesempurnaan akhlak Nabi. Nabi tidak pernah membenci seorang Yahudi buta yang sering mencaci beliau. Justru beliau sering memberi makan Yahudi buta tersebut sampai Yahudi tersebut memeluk Islam. Contoh kisah ulama. Sikap moderat Sunan Kalijaga yang tidak menyalahkan atau mengarahkan adat atau budayanya seperti wayang. Akan tetapi beliau mengakulturasikan nilai-nilai Islam dalam budaya tersebut sehingga banyak yang dengan senang hati masuk Islam. 5. Sebutkan dan jelaskan tanggung jawab pendidikan dalam Islam dan berikan contoh tanggung jawab ayah, ibu, anak, dan terhadap diri sendiri. Tanggung jawab dalam Islam adalah suatu kewajiban atau keharusan bagi seseorang dalam memeluk Islam, atau konsekuensi yang harus diterima atau dijalani dalam Islam. Tanggung jawab keluarga. Ayah menafkahi keluarganya,
ibu menyusui dan merawat anak-anaknya, anak patuh dan taat kepada orang tuanya, diri sendiri menyayangi dan merawat diri sendiri, serta menggunakan semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani Islam. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.